Oke, jadi saya akan coba buat tutorial sebuah efek dengan menggunakan ini ya, CSS. Tentunya adalah CSS 3 yang kita bicarakan di sini. Karena itu sering banget ditanyakan sama peserta. Oke, saya akan coba kasih lihat deh, kayak gimana sih. Oke, nih kita coba buat seperti ini. Kayaknya di atas ada juga. Oke, nah ini di atas lebih sederhana, dia lebih simple. Saya coba nih buat yang ini ya. Kalau kita hover, itu gambarnya itu seakan-akan ngezoom dia. Terus kemudian kalau kursornya kita nggak kita arahin ke sana, dia baik lagi normal. Terus ada sosmednya juga dia ke atas. Itu cara bikinnya gimana sih? Cara buatnya? Oke, baik kita mulai aja. Nah tentunya teman-teman seperti biasa ya persiapkan untuk tools pendukung kita yaitu menggunakan editor. Di sini saya akan coba gunakan editor Sublime Text di sini. Oke. Nah, ini. Kemudian untuk browsernya nanti untuk menjalankannya ya kita menggunakan saya sering menggunakan Firefox terus sama Google Chrome. Nah, dua itu. Karena kita menggunakan CSS 3, jadi saya sarankan dua browser itu dulu gitu. Karena kalau kita menggunakan browser yang lain seperti Safari, Opera atau yang lainnya lah itu harus disetting dulu supaya bisa cross browser WebKit-nya. Saya nggak akan bahas ke sana karena cukup panjang ya kalau kita bahas ke sana. Langsung aja ya. Saya akan coba buat. Nah, siapin dulu gambarnya. Kita persiapkan dulu. Buat folder dulu ya. Buat folder saya coba klik kanan, kemudian new folder. Ah ini dia, new folder. Kemudian namanya saya akan coba berikan overlay seperti ini. Lalu kita tarik saja. Oke, lepas. Nah, kemudian yang akan saya lakukan adalah membuat satu buah file. Nama filenya overlay.html boleh atau index biasanya. Jangan lupa kita save. Oke, kita save nantinya. Namanya index.html. Index.html. Nah, jadi kalau kita bangun sebuah project web, file index itu penting gitu karena kali pertama sebuah web browser membaca sebuah file adalah index.html. Dia sebagai landing page-nya dia. Itu kalau di hostingan kita menempatkannya di folder atau directory public HTML. Oke, HTML saya coba shortcut seperti ini, agak saya besarin. Kemudian overlay CSS effect. Oke, jangan lupa kita save. Dan berikutnya adalah siapkan untuk gambarnya, media yang akan kita tampilkan nantinya. Jadi teman-teman siapin dulu gambarnya. Oke, di sini saya coba siapkan. Oke, saya coba nampilin gambar mobil aja ya, mobil. Terserah ukurannya ya, karena nanti akan kita uh, set untuk ukuran defaultnya itu. Mungkin saya akan coba kasih ini deh, McLaren. Saya coba copy, kita tempatkan dulu. Oke, namanya diganti ya, biar gak terlalu ribet banget pada saat kita menuliskan skripnya kan. Image, jangan image, pic. Oke, kenapa saya nggak image? Takut ketuker nanti sama tag HTML nantinya. Oke, ini di sini oke, kita sudah siapkan media yang akan kita coba tampilkan nantinya. Lanjut dulu ya di sini. Saya akan coba buat dulu untuk pembungkusnya. Div class, kemudian wrap image di sini.
Oke. Lalu berikutnya adalah di sini nanti kita akan coba masukin gambarnya. Gitu. Saya coba kasih tanda dulu halo. Kemudian saya save dan kita coba running hasilnya. Nah, ini halo. Lalu berikutnya adalah persiapkan CSS-nya. Kalau kita bangun sebuah div kan memang nggak kelihatan itu. Jadi harus dibuat dulu CSS-nya. Terus kasih background deh. Saya buat file baru di sini, klik kanan new file seperti ini, Ctrl S atau file save as. Untuk CSS-nya saya kasih nama overlay. Overlay titik ekstensinya adalah CSS seperti berikut. Kemudian hubungkan terlebih dahulu ya nanti. Hubungkan terlebih dahulu. Oke, link rel. Oke, relationnya itu kita berikan style sheet nantinya. Lalu kemudian ada atribut tambahan type, tentunya adalah dengan menambahkan teks CSS. Mengingat kita akan coba menghubungkan file CSS kita tipenya. Terus kemudian hyperlink reference-nya mengacu ke file kita apa? Masukin di sini. Overlay kan? Overlay. Overlay titik CSS seperti ini. Oke. Kelas yang tadi kita bangun, yang wrap image tadi itu dihubungkan dulu. Kita bikin dulu di sini. Oke, saya coba buat di sini. Yang pertama adalah wrap image. Saya kasih tanda. Oke. Wrap image. Kemudian panggil selektor kelasnya ya. Selektor class, kemudian image seperti ini. Lalu berikutnya adalah apa? Background. Kita kasih background. Background color saya coba berikan green. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan. Oke, perfect. Hijau seperti itu. Terus kemudian dibuat kotak ya. Dibuat kotak. Saya akan coba buat kotak gitu. Height-nya saya berikan sekitar 250 pixel. Kemudian width-nya, lebarnya sama. Saya akan coba buat 250 pixel juga di sini. Hasil yang kita dapati itu adalah seperti berikut. Nah, ini kok ada jarak sih seperti ini. Nah, ini harus di reset terlebih dahulu. Jadi jangan lupa ya, setiap kali kita membuat sebuah file CSS itu harus di reset, karena jika tidak itu akan diberikan padding margin bawaan browser. Nah, tentunya kita tahu kan kalau setiap browser itu punya padding margin sendiri, jenis huruf sendiri, ukuran huruf sendiri. Jadi harus di set di awal. Secara default itu kita sebenarnya harus setting dulu. Kalau nggak dipukul rata nanti sama si browser. Oke, saya coba berikan padding dengan menggunakan selektor global itu saya reset. Kemudian satuannya 0 pixel, atau kalau 0 itu boleh dikasih boleh enggak untuk satuan. Marginnya saya berikan 0 juga di sini. Seharusnya nanti dia jadi nempel. Oke, perfect seperti ini. Tadi kita mau masukin gambar ya tadi ya. Gambar mobil yang ada di sini. Oke, kita akan coba masukkan ke dalam div class pembungkus kita di sini. Saya akan coba buat seperti berikut. Image source seperti ini. Lalu arahkan ke gambar punya kita di sini, pic.jpg, dan running. Nah, posisinya ini kan ketutup karena gambarnya itu sendiri melebihi ukuran si pembungkus punya kita atau wrap punya kita ya. Jadi harus diatur dulu untuk ukuran gambarnya nih. Caranya gimana? Oke, di CSS-nya tag image ini kita panggil, tag image kita panggil ya. Saya coba buat seperti berikut. Nah, ini di sini saya akan coba panggil tag wrap image. Kemudian selektor tag-nya img image seperti ini. Width-nya saya akan coba berikan sekitar 100% di sini. Kita lihat, kita refresh hasilnya seperti apa.
Nah itu dia. Jadi dia menyesuaikan ukuran si pembungkusnya. Dalam hal ini adalah image wrap yang tadi itu, atau wrap image yang tadi. Oke, tapi gambarnya nggak full gitu ya. Kayaknya kita harus cari deh gambarnya yang benar-benar full. Oke, saya coba cari gambarnya yang benar-benar full. Saya coba cari ini aja deh. Nah, ini kita coba. Saya akan coba gunakan ini. Kemudian tempatkan ke dalam direktori kita ya. Overlay di sini. Terus gambar yang tadi kita hapus aja. Gambar yang tadi. Nah, ini saya coba buat pick. Kemudian saya rename. Oke. Kita refresh. Agak lebih baik lah kalau ini. Kemudian untuk membuat wrapper kita berada di tengah, berikan margin auto ya, supaya kelihatan proporsional aja. Saya coba setting deh. Untuk div class wrap image-nya di sini, saya akan coba buat seperti berikut. Margin auto. Oke. Oke, seperti ini. Kemudian supaya nggak terlalu menyentuh bagian atas ya, jadi kita bisa memberikan position di sini. Position relatif saya coba setting 50% aja kali. Seperti ini. Kita refresh, left-nya 0. Left-nya 0. Kita coba running. Nggak ada perubahan, 50 position relatif, topnya pixel harusnya dapat gitu kan. Nah, seperti ini. Saya coba buat seperti ini. Kemudian yang akan saya lakukan berikutnya adalah membuat pembungkus kita ini jadi bulat seperti ini. Bulat seperti ini misalnya. Ya kan bulat tuh. Oke. Itu caranya. Di wrap image ini kita tambahkan border radius nanti. Border radius sekitar 100% dia. Seperti ini. Oke, nah seperti ini. Loh kok gambarnya nggak menyesuaikan. Gambarnya itu nggak menyesuaikan. Oke, berikutnya adalah ini. Kita bikin overflow ya. Overflow-nya itu supaya si gambar nggak, kalau di Photoshop itu clipping max, ya. Jadi seperti berikut, div class wrap image. Oke, di sini saya akan coba berikan overflow. Overflow-nya height, saya coba setting hidden seperti berikut. Nah, seperti ini nanti. Gitu. Oke, terus berikutnya adalah saya coba kerjakan untuk hover efeknya ya. Saya coba kerjakan untuk hover efeknya. Nah, hover, pas di hover seperti ini. Oke, nah ini. Kita coba nih, kita coba. Berikutnya kita berbicara hover. Kalau di hover nanti saya coba kasih lihat dulu di sini. Class wrap image, class wrap image seperti ini. Oke. Saya ngetes aja. Saya akan coba buat dulu. Ketika saya hover untuk wrap image-nya, saya berikan background color-nya red nanti. Kita refresh di sini. Oke, udah kelihatan. Tapi gambarnya masih kepotong juga ya. Gambarnya nanti saya setting tingginya deh. Peyang sih tapi nanti kena distorsi kan. Jadi dia stretch nantinya tuh. Nah ini sementara gini dulu. Oke.
Nah, saya coba balik lagi ke sini. Berikutnya apa lagi nih? Oke, kita coba kalau kita hover seperti ini. Nah, ini. Jadi seolah-olah di sini nih ada layer lagi di gambarnya, itu ada layer lagi nantinya gitu. Tapi tetap ya, kita masih di dalam div class wrap image. Hanya gambarnya ini kita berikan layer lagi. Nah, teman-teman kalau belajar Photoshop itu kan ada ini tuh layer-layer. Sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh ketika teman-teman itu belajar web design gitu. Mereka itu berupa lapisan-lapisan seperti yang ada di Photoshop. Browser dulu itu browser ada settingan untuk tampilan 3 dimensinya, cuma sekarang fitur itu dihilangkan. Kayaknya sih sekarang masih ada, tapi di Mozilla yang Developer Edition deh, gitu. Itu berat sih emang. Jadi itu kelihatan tuh layar-layarnya. Oke, saya coba lanjut lagi ya tadi. Jadi di gambarnya itu kita timpa lagi. Nah, kita timpa lagi satu lapisan, misalnya div class. Sebentar, saya buatnya itu oke, saya akan coba buat hover overlay seperti ini. Oke, kita kosongin di sini. Div class hover overlay. Ini nggak akan kelihatan kalau di running, itu nggak akan kelihatan tuh. Jadi kalau bikin div itu kasih warna. Kalau bikin div itu kasih warna. Nih, saya akan coba panggil ya di sini ya. Class hover overlay, hover overlay seperti ini. Kemudian saya coba berikan background color. Background colornya saya akan coba berikan pink warnanya. Kita buat kontras dulu. Oke, pink. Nggak akan kelihatan ya. Diatur dulu untuk lebar sama tingginya, itu kita atur. Height. Saya coba berikan 100% di sini. Kemudian width-nya juga 100% juga. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, itu. Nah, jadi terlihat ya di sana ya, ada warna pink itu di sana. Ada warna pink. Oke, ada warna pink. Nah, layer yang warna pink ini posisinya itu sebenarnya dia di atas gambar. Itu Bu. Posisinya dia sama. Sorry. Posisinya itu dia sama. Jadi kalau kita berikan efek float itu dia bisa saling bersebelahan. Ini secara default dia bakalan di bawahnya. Oke. Dia sejajar. Kita akan coba si yang warna pink itu nutup si gambarnya. Gitu. Jadi kita buatkan position absolute di sini. Position absolute. Oke. Saya tambahkan top 0, kemudian left-nya 0. Position absolute ini akan bekerja ketika ada position relatif, di mana tadi itu saya sudah buat di line 14 di kelas image wrap image ini, yaitu position relatif, supaya si position absolute-nya itu bekerja. Nah, memang ini agak-agak sedikit rumit perihal position ini. Jadi teman-teman bisa mereferensi, nanti coba deh cari position. Position itu kalau salah sekitar ada 4 kalau nggak salah itu. Static, fix, absolute, relatif. Nah itu. Kalian coba deh lihat perbedaannya itu seperti apa. Yang paling susah sih ini absolute itu yang tadi. Oke, kalau gagal itu div-nya ada di pojok di sebelah kiri nantinya tuh. Kalau gagal menerapkan position absolute. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, ketutup kan dia. Kan tadi si image-nya yang tadinya div-nya itu atas bawah, kita bikin tumpang tindih dia. Layernya sekarang dia di paling atas layernya. Kalau di Photoshop itu dia di paling atas gitu.
Kemudian berikutnya adalah saya akan coba hover. Saya akan coba hover. Nih ya, hovernya ini agak sedikit berbeda ya. Yang tadi kalau nggak salah wrap image hovernya ini, jadi kita tambahkan. Kalau enggak si hover overlay-nya itu nggak apa nggak begitu nggak akan jalan dia. Nih, seperti ini nih maksud saya. Jadi wrap image terus hover terus masuk lagi hover overlay, wrap image terus kemudian hover terus hover overlay. Memang ini agak sedikit ngebingungin kalau teman-teman baru di awal belajar CSS ya. Nih, saya akan coba buat seperti ini. Kelas ya, hover overlay seperti ini. Overlay. Red. Kita lihat ya. Perfect. Seperti ini. Nah, ini. Oke. Transisinya itu kok kita terlalu cepat gitu. Perpindahan dari warna pink ke merahnya itu kan cepat banget. Itu kita gunakan transition nanti. Gitu. Kita gunakan transition. Oke. Terus berikutnya adalah backgroundnya jangan pink ya. Kita ganti nih. Oke, itu buat ngecek aja. Backgroundnya saya kasih abu-abu, tapi sedikit opacity-nya saya akan coba kurangi. Opacity apa opacity itu? Sama kayak di Photoshop ya. Jadi tingkat dia tuh lebih terlihat atau enggak sih? Jadi kayak transparan gitu ya opacity ya. Opacity di sini nilainya adalah sama persis di Photoshop. Dia 0 sampai 100 ya. Kalau di sini 1, 0 sampai 1. Saya coba background color. Kemudian saya pakai RGB, red, green, blue untuk warnanya, nggak pakai hexa, soalnya saya mau satukan opacity-nya. Gitu. Kemudian saya akan coba berikan warna 255, 255, kemudian 255. Kita save dulu. Saya coba geser dulu nih. View-nya saya aktifkan dulu ya, wrapping-nya. Kemudian 255 kan putih. 0. Kita mau warna hitam. Seperti ini. Oke. Seperti berikut ketika saya hover. Oke, jangan di sini, jangan di sini. Di sini. Salah saya. Nah, seperti ini. Harusnya kalau di hover warnanya hitam ya. Perfect ini. Oke. Tapi kan mau agak-agak transparan gitu. Opacity-nya saya coba kasih. Misalnya 0,3 kita lihat. Kurang. 4 aja deh. Perfect. Ya agak lebih baik dibanding yang tadi. Oke, kita berbicara transisi sekarang. Transisi itu ada banyak juga transisi. Oke, itu ada rumusnya ya. Nah, saya akan coba efek smooth-nya saya akan coba tampilkan di sini. Ketika di over itu transisinya, perpindahan dari warna yang terang ke agak gelapnya itu kita bikin efek smooth dia. Kita akan coba bikin efek smooth. Efek smooth itu di background image over transition. Kayaknya di sini deh, transition di sini. Saya akan coba berikan dengan detik, second. Saya akan coba berikan 0,5 detik. Terus tar dulu. Ini jalan nggak? Perfect. Oke. Terus ini efeknya di sini. Oke. Jadi ini transisi kalau kita over nanti efek transisinya ada banyak ya. Ini nggak perlu dihafal juga sebenarnya sih ini. Soalnya ada banyak.
Nih saya coba refresh. Oke, sebenarnya di sini ada efeknya. Yang tadinya itu redupnya itu agak-agak ada yang naik, ada yang turun. Oke, saya akan coba kasih lihat di sini. Saya coba inspect elemen untuk transisinya tadi di oke, tapi di overnya ya. Wrap image transition. Semoga aja di Google Chrome ada. Coba. Di Google Chrome ternyata nggak ada. Tadi. Nih dia nih. Nih. Nah, ini dia. Jadi efeknya itu dari yang lama ke cepet, terus kemudian nanti ada yang efek mantul, macam-macam transisi ini. Makanya ini ada referensinya juga, ada rumusnya juga, nggak perlu dihafal juga. Tinggal nanti mau model. Jadi kalau teman-teman setting PowerPoint itu di Microsoft PowerPoint itu ada transisinya itu mau di model-model seperti apa. Kurang lebih mirip seperti itu nantinya. Gitu. Nah nih, ini bisa disetting ya. Tuh, seperti ini. Nah nanti kalau linear kayak gimana? Langsung dia. Oke. Nah nih. Oke. Saya kira cukup. Refresh. Nah. Oke. Tadi sampai di mana nih? Oke. Oh, ini efek ya. Nih, kalau saya hover di sini smooth. Pada saat saya leave, ini terlalu cepat transisinya. Nah, nih. Ini kalau kita lihat di sini ya. Mouse enter, mouse leave, mouse enter, mouse leave. Itu dia smooth banget. Kalau ini di sini mouse enternya oke, smooth, tapi ini dia nih. Pada saat kita keluar, itu dia terlalu cepat transisinya dari gelap ke terangnya itu. Caranya gimana? Caranya adalah dikembalikan lagi ke wrap image. Itu transition 0,5 detik sama ya. Sama di sini di wrap image-nya di sini saya akan coba tambahkan transition seperti ini, kemudian 0,5 detik. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Refresh. Ada perubahan nggak? Ini? Tunggu. Saya salah nih. Transition. Ada yang salah. Tunggu, masih salah. Itu adanya di overlay harusnya. Transition 0,5. Kayaknya 0,5 juga ini ya, terlalu lama kita ya. 0,5 kayaknya juga terlalu lama. Perfect. Nih, yang saya maksud seperti ini. Mouse enter, mouse leave. Mouse enter, mouse leave. Oke. Nah, ini dia. Seperti ini. Terus kemudian apa nih nah ini yang gambar yang ada di sini, kalau kita zoom itu dia kalau kita hover itu dia ngezoom dia. Nah, cara buatnya seperti apa sih? Itu dia pakai transform scale. Dia pakai transform scale ya. Dia pakai transform scale. Jadi si gambarnya ya kalau di over ya. Saya bikin di bawahnya ya. Di sini. Oke, saya coba bikin di bawahnya. Ya udah di bawah sini deh, biar teman-teman gampang nanti. Jadi runut nanti berurut sequence ya nanti ya. Di sini saya coba bikin wrap image, strip image seperti ini. Kemudian hover. Oke, hover. Kemudian saya akan coba berikan image seperti ini. Oke.
Terus tes, kita coba. Oke. Transform, scale. Oke, saya coba kasih 1,2. Nah, teman-teman, ini ya, properti CSS seperti ini teman-teman bisa dapatkan di Witrisco atau searching aja transform itu apa, cara kerjanya seperti apa. Oke, itu transform. Ini CSS 3 nih, gitu. Maksud saya tadi yang saya bahas itu efek ini saya coba di Google Chrome dan Firefox, gitu. Takutnya ketika kita menggunakan browser yang lain itu malah nggak jalan karena teman-teman nggak setting WebKit-nya di sana. WebKit itu apa sih? Berkaitan dengan cross browser nantinya. Itu supaya efek CSS kita tuh bisa jalan di semua browser, harus disetting dulu. Oh, nice. Nah, ini ya. Oke. Keren kan? Tapi transisinya di sini kan, transisi kita gunakan teknik yang tadi dengan menggunakan transition gitu. Nah, nih kita gunakan yang tadi yaitu dengan menggunakan transition. Oke. Di sini saya coba transition saya berikan sekitar 0,5. Terus kemudian efeknya seperti berikut. Yes out, refresh, perfect. Nih, mouse center, mouse lift, mouse center, mouse lift. Dikasih ke yang gambar di sini. Kita setting dulu transition 0,5. Kemudian yes out seperti ini. Kita refresh. Nice, perfect. Seperti ini dia. Sudah kita dapatkan ya, seperti ini ya. Jadi teman-teman di sini ada suatu hal yang baru seputar hover ini ya. Kalau biasanya itu kan wrap image terus hover terus selesai. Kalau ini nggak, ada tambahan selektor yang lain di sini gitu. Selektor atau tag yang lain. Jadi agak sedikit ngebingungin sih memang kalau di awal teman-teman baru belajar ya gitu. Jadi kita ngovernya sih si wrap image-nya, tapi kita mau efek yang di dalam si wrap itu yang bekerja gitu, bukan si wrap image-nya, bukan layer yang paling bawah kalau di Photoshop, tapi kita mau layer yang paling atas. Tapi kita ngovernya dari layer paling bawah. Triggernya, pemicunya itu kita micunya dari bawah, efeknya layer yang paling atas gitu. Oke. Nah, oke. Terus kita apa lagi nih gambarnya? Ini cek dulu ya. Ini sosmednya. Kemudian kayaknya saya perlu buat div baru nih. Nah, untuk divnya ini memang dia ini ya, tetap kita mengerjakannya itu di div class wrap image-nya di sini. Div class misalnya apa nih? Hover sosial aja deh, hover sosmed. Seperti ini. Oke. Lalu kemudian div class hover sosmed nih saya mau kasih tinggi di sini. Nanti di sini kita coba dulu ya. Saya coba ketikkan dulu halo itu. Kayaknya nggak kelihatan deh. Nih kelihatan nih. Kelihatan kecil di situ. Kemudian saya akan coba panggil dia di sini dengan menggunakan selektor class titik hover sosmed seperti ini. Kemudian saya berikan background colornya brown. Oke. Height-nya dan width-nya diatur ya nanti ya. Height sama width-nya ya. Sebentar, saya akan coba cek dulu ya untuk hover sosial ini. Oke. Jadi diatur saja untuk ketinggiannya saya gunakan 50 pixel, width-nya itu 100% aja. Nah, teman-teman juga harus tahu perbedaannya persen sama pixel gitu. Tapi kalau baru belajar gunakan selalu pixel gitu.
Mengingat resolusi monitor kan satuannya pixel, terus nggak berbeda jauh dengan Photoshop, satuannya kan pixel juga gitu. Kalau persen susah sih, itu untuk responsif tuh. Oke, seperti ini. Nah ini, terus kemudian kita lihat lagi di sini, kok dia nggak ada sih, tapi pas di over itu dia ada gitu. Oke, nah ini pas di over dia muncul, terus kemudian oke, pas pada saat saya meninggalkan ini mouse lift sini, oke, dia nggak muncul. Oke, nah sekarang kita coba buatin dulu opacity-nya. Tapi ntar dulu deh. Saya akan coba. Oke, di wrap image baru saya akan coba hover sosmed. Saya mau buat efek naik seperti itu. Seperti itu dia. Kan dia naik tuh sosmednya. Oke, naik seperti itu. Kita fokus di tulisan halo ini ya. Jadi berikutnya adalah kita coba wrap image, kemudian hover, lalu kemudian si hover sosmed. Hover sosmed. Hati-hati, hover sosmed seperti ini. Background colornya saya akan coba berikan yellow. Yellow. Kita refresh di sini. Perfect. Terus ini saya coba ganti backgroundnya nggak ada. Saya akan coba berikan translate untuk transformnya. Saya akan coba berikan translate di sini. Ada dua ya translate-nya ya di sini ya. Saya akan coba setting 0 di sini, ini 0,50 deh. Kita coba. Nggak bekerja, 0,50% kali. Sorry. Kebalik ya, kebalik ya. Coba 50%. Kita coba. 5. Oh, ini nyamping. Sorry, ini benar. 50% seperti ini. Kemudian kalau kita hover di sini positionnya diatur ya. Positionnya saya setting absolute. Oke. Topnya saya setting minus 50 pixel. Dan leftnya saya setting 0. Kita lihat hasilnya. 50 pixel. Coba 10. Ini 10 pixel. Oke. Ini saya kasih. Nah, untuk topnya ini kita ada kaitannya dengan ini. Wrap image. Ini kan top 50. Jadi saya coba berikan 100 kali ya. Di sini top 100 pixel. 100 kelebihan, sorry, kelebihan. 80. Hmm, 40 coba. Ini posisinya. Sorry. Coba kita kasih 100. Oke. 100 pixel. Cuma kayaknya nih saya coba kasih. Ini malah nggak kelihatan kayaknya.
itu kan nggak bekerja. 10% juga nggak akan bekerja. Top left, oke. Sebentar nih ya posisinya. Position absolute left, terus kemudian itu di hovernya transform translate. Position absolute-nya saya coba kasih coba ini top. %. Kita balik. Oke, sip. Perfect. Nah, seperti ini. Nanti efeknya. Oke, yang berikutnya akan saya lakukan, kita coba berikan efek transitionnya. Jadi translate-nya ini kita coba balik, yang tadinya itu dari atas ke bawah, kita coba jadikan dari bawah ke atas nantinya. Kita berikan minus 50%. Terus kemudian hover sosmed ini kita berikan position absolute top 50% supaya saya penempatannya untuk si hover sosmed itu persis tidak terlalu menyentuh bagian atas dan tidak terlalu menyentuh bagian bawah. Jadi persis di tengah-tengah si div class wrap image-nya. Nah, yang ini. Oke. Terus kemudian ini tulisan halo ini sosmednya kayaknya di ini dulu ya. Dibuat dulu ya. Oke, saya coba buka tab baru. Saya searching font awesome CDN untuk mendapatkan icon-icon sosial media yang ada di sini. Oke. Saya di sini menggunakan teknik CDN ya. Jadi teman-teman sudah tahu tentunya untuk CDN itu wajib harus ada koneksi internet nantinya. Nah, di sini saya coba buat font awesome CDN. Ini saya coba kasih komentar. Teman-teman tuh kalau bikin sebuah fungsi atau perintah kasih catatan gitu. Itu nanti tuh ngebantu banget kalau seandainya script itu udah nggak kita pegang beberapa hari, misalnya kita lagi liburan atau apa, terus kita tiba-tiba mau buka itu script, itu nggak lupa karena ada catatan. Cuma banyak yang selalu mengabaikan itu, padahal ngebantu banget. Lalu berikutnya di sini saya akan coba langsung aja. Di sini saya menggunakan hyperlink. Oke, saya gunakan pagar karena saya nggak tahu mau diarahin kemana. Kemudian, di sini saya menggunakan icon font awesome kan tadi. Kelas saya menggunakan kelas prefix fob brand, tuh Facebook. Seharusnya muncul di sini ada Facebook. Refresh. Oke, perfect, muncul di sini Facebook. Di sini. Terus kemudian lanjutkan ya ke yang lain. Saya coba copy aja. 1, 2, 3, 4. Saya coba gunakan di sini Instagram. Kemudian YouTube. Kemudian Twitter. Seperti ini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, seperti ini. Instagram saya kenapa nggak muncul? Oke, kelebihan R-nya. Oke, nah seperti ini. Kemudian yang akan saya lakukan adalah men-styling. Kita coba styling untuk sosial medianya di sana. Gitu. Kita coba styling untuk sosial medianya nih. Oke. Nah, di sini sosial media custom atau styling. Saya coba saya akan coba hilangkan dulu untuk garis bawahnya. Saya coba panggil hover sosmed seperti ini. Kemudian anchornya saya panggil
dengan memberikan text decoration itu none untuk menghilangkan efek garis bawahnya nanti. Ini kan ada garis bawah itu sebenarnya karena link dia. Oke. Terus kemudian warnanya kita jadikan putih. Oke, saya gunakan hexa. Jadi teman-teman terserah ya mau tulis pakai huruf Latin, hexa atau RGB silahkan terserah. Gitu. Cuma biasanya kalau monitor itu dia menggunakan RGB gitu. Kalau mau lebih kelihatan warnanya itu lebih jelas gitu, lebih detail gitu. Tapi tergantung monitornya juga. Gitu. Nah, nanti di sini. Nah, oke, seperti ini. Oke. Terus kemudian kayaknya dia hurufnya gede-gede gitu ya. Ikonnya gitu. Oke. Kenapa tadi saya bilang huruf? Kalau font awesome itu dia menggunakan properti huruf. Kalau di CSS di sini. Saya styling untuk yang ini. Class prefix untuk font awesome di sini. Hover sosmed seperti ini. Kemudian panggil si kelasnya font seperti ini. Dan font size berapa nih? 30 coba. Gede banget 30. 25 aja ya. Kita coba. Oke, perfect. Supaya icon-icon di sana itu berada di tengah, kita bisa set hover sosmed di sini. Itu text align. Nah, seperti ini. Text align center. Oke, perfect. Terus kemudian jaraknya terlalu berdekatan. Jadi anchornya saya akan coba panggil margin right kita bisa memberikan misalnya 20 pixel. Saya akan coba geser agak ke sebelah kanan nanti. Nah, itu dia. Seperti itu. Dia bergeser. Kemudian kayaknya ini kayaknya kelebihan deh. Supaya pas gitu topnya saya akan coba setting 60% nantinya. Perfect. Kita berikan transition ya. Efeknya nih ada beberapa yang sudah terlihat smooth. Namun untuk sosial medianya, div-nya itu, sectionnya di sana itu kurang. Kita berikan. Gitu. Kayak ini efek yang paling saya suka soalnya. Transisinya tuh bikin enak dilihat. Over sosmed anchor enggak. Ini sosial media saya coba batasi di sini ya. Jadi kita bisa memberikan komentar gitu supaya teman-teman nggak bingung. Over sosmed. Di sini. Transition. Oke, saya coba berikan 0,7 aja. Coba kita refresh. Oke. Sudah terlihat di sana. Seperti ini. Oke. Terus kemudian nih transition 0,7 ini di mouse lift-nya biar efeknya jalan kita tempatkan. Oke, seperti ini. Kita refresh. Perfect. Oke. Terus kemudian baru ya saya coba hilangkan background-backgroundnya. Ini mungkin tahap penyelesaian finishing. Kan kalau kita belajar web design itu setiap kali kita bangun section div atau seksi bagian-bagian tertentu itu teman-teman harus kasih warna nantinya. Bahkan kalau kita melacak error, ngetrace error, nyari yang salah itu ada di mana, backgroundnya itu yang tadi yang nggak ada kasih aja nantinya gitu. Ini ada ya sedikit masukan dari saya lah gitu. Kita coba ya tadi ya, backgroundnya saya hapus aja
Backgroundnya saya hapus. Kalau temen-temen mau dipakai buat belajar lagi, backgroundnya ya dikomentari aja nanti. Gitu. Nah ini seperti ini. Oke. Si sosmednya kenapa tuh? Sosmednya. Kok masih muncul aja? Seharusnya kan dia pada saat sebelum di over, dia kan nggak muncul. Nah, oke, pas di over aja dia munculnya. Sementara punya kita muncul terus. Opacity-nya. Opacity-nya di sini. Nih saya akan coba kasih lihat nih hover sosmednya, opacity-nya saya jadikan nggak kelihatan di sini. Lalu pas di over baru saya aktifin opacity-nya itu 1. Gitu. Nanti hasilnya adalah seperti berikut. Wah, keren. Nah, itu dia. Tinggal teman-teman nanti ganti gambar aja. Gitu. Misalnya gambarnya yang proporsional lah intinya. Kalau landscape itu kalau dikasih border radius itu ellipse nanti bentuknya. Kalau mau persegi itu gunakan persis kotak nanti. Jadi kalau mau bulat itu gunakan persegi nantinya. Gitu. Jadi nanti ada efeknya, efek bordernya itu kelihatan. Nah, jadi seperti ini ya. Ini bisa kita variasikan ketika di over itu sosial medianya mau jadi warna apa. Nah, oke. Saya kira cukup ya. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi saya coba buat tutorial seperti ini deh. Oke, sampai ketemu lagi ya. Selamat belajar dan selamat mencoba.